Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sukses selalu. Teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga saya dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Nggoiri Ahmad di channel saya Rumah Motivasi. Semoga kita semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, kali ini saya akan mencoba membedah buku yang berjudul Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang. Saya ulang lagi, Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang. Jadi kenapa kita banyak referensi literasi untuk kita bisa menjadi lebih baik, teman-teman. Dari manapun sumbernya, baik Jepang, Korea, Cina dan sebagainya, tidak masalah, kita ambil positifnya dan kita kembangkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dari sini, teman-teman, saya akan mencoba menjelaskan tentang poin-poin dalam buku ini. Jadi salah satu poinnya, jadi dalam bahasa Jepang, Ikigai ditulis sebagai menggabungkan, yang berarti kehidupan, dengan yang berarti menjadi berharga. Jadi intinya dari bahasa Ikigai adalah menjadi berharga. Jadi hidup yang berharga. Nah, di sini banyak poin, namun di sini ada dalam satu poin di sini, bab ini ada menyebutkan 10 aturan Ikigai. 10 aturan Ikigai. Yang pertama, terus aktif, jangan pensiun. Jadi teman-teman, dalam hidup ini kalau ingin lebih berharga dan bahagia, jangan pensiun. Artinya jangan berhenti berproses untuk lebih baik. Artinya lebih baik itu untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kebahagiaan kita, menjaga tujuan hidup kita. Bahwa tujuan hidup salah satunya adalah bahagia. Jadi bagaimana bisa menjaga kebahagiaan ini? Salah satunya adalah bisa menjaga kesehatan. Jadi orang yang bahagia itu salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu bagaimana kita jangan pernah berhenti untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, perlahan saja. Artinya hidup ini tidak harus terburu-buru. Tidak harus selalu terburu-buru. Tidak harus selalu berlari, namun jangan pernah berhenti. Artinya selalu berproses secara istiqomah, step by step dan menghasilkan. Tidak harus selalu banyak yang dilakukan namun nggak ada hasilnya. Lebih baik satu persatu namun berhasil. Syukur-syukur banyak dan menghasilkan. Namun ketika banyak tidak bisa, maka satu persatu dulu bisa menghasilkan secara optimal atau maksimal. Yang ketiga, teman-teman, jangan penuhi perutmu. Jadi banyak orang mengatakan atau pepatah mengatakan itu makan berhenti sebelum kenyang. Artinya bagaimana dalam diri kita ini makan itu bukan untuk kebutuhan perut saja, tapi adalah kebutuhan tubuh. Jadi 4 sehat 5 sempurna ini bisa tercukupi. Bukan untuk kebutuhan perut, saya ulangi lagi, tapi kebutuhan tubuh. Supaya betul-betul tubuh ini tercukupi kebutuhannya. Yang berikutnya, teman-teman, yang keempat, kelilingi dirimu dengan teman baik. Saya ulangi lagi yang keempat, kelilingi dirimu dengan teman baik. Pepatah mengatakan, hati-hati dengan apa yang kamu lihat, karena yang kamu lihat bisa mempengaruhi pikiranmu. Jadi apa yang kamu lihat bisa mempengaruhi pikiranmu. Dan pikiranmu bisa mempengaruhi ucapanmu. Dan ucapanmu bisa mempengaruhi perilakumu.
dan perilakumu bisa menjadi nasibmu, dan nasibmu bisa menjadi takdirmu. Artinya salah satu pengaruh dalam diri kita ini adalah teman. Berteman dengan keluarga, dengan siapapun, itu kita berupaya bagaimana punya teman-teman yang baik dan selalu berpositif thinking, bersikap yang positif, bersikap yang baik, supaya hal-hal baik berikutnya akan terbentuk lebih baik lagi. Dan selanjutnya teman-teman, yang kelima, bugar untuk ulang tahunmu yang akan datang. Jadi bugar untuk ulang tahunmu yang akan datang. Artinya bagaimana mendesain diri kita, mendesain pikiran kita, mendesain pola pikir hidup kita, atau mendesain pola hidup kita ini bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini, dan tahun kemarin harus lebih baik daripada, saya ulang lagi, tahun ini bisa lebih baik daripada tahun kemarin, dan tahun depan bisa lebih baik daripada tahun ini. Nah, karena itu teman-teman, bagaimana mendesain masa depan kita ini semakin lama semakin baik. Kalau dalam usaha itu snowball, semakin lama semakin besar. Nah, selanjutnya teman-teman, yang keenam, senyummu, ya, atau senyumlah. Nah, karena itu teman-teman, dalam hidup ini kita senyum secara sehat, senyum secara kebutuhan kita, itu akan mempengaruhi pikiran kita ataupun perasaan kita atau kehidupan kita. Jadi kita biasakan wajah bahagia, karena salah satu senyum dalam setulus hati itu akan menjadi obat dalam diri kita, bisa menjadi sehat ataupun juga panjang umur secara sehat teman-teman. Yang berikutnya, yang ketujuh, berhubungan kembali dengan alam. Jadi teman-teman, saya sengaja ini membuat video ini di alam. Jadi tadi juga ada orang lewat, dan di sebelah kanan saya ada ini, kita lihat ada di sana ada gunung, ada sawah, ada sungai, ada orang beraktivitas, dan ada pedagang. Di sana ada pemandangan, termasuk di sini ada bendungan, ada waduk Siman di sebelah kiri saya ini. Jadi maklum atau wajar ketika saya dalam video ini rame, karena saya mencoba teori-teori itu saya aplikasikan dan saya gabungkan dengan pengalaman-pengalaman saya. Nah, di teori pun disebutkan, namun saya juga mempraktekkan. Memang benar bahwa salah satu untuk mengembangkan kecerdasan, jadi kalau kita tahu ada kecerdasan tiga, salah satunya ada 3 poin, ya. Jadi tentang kecerdasan intelektual, emosional, sama spiritual. Intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Jadi untuk mengembangkan kecerdasan emotional quotient itu ada salah satunya kegiatan di alam terbuka, kembali ke alam. Untuk menjaga kesehatan, makan yang alami, kegiatan yang alami, aktivitas yang alami, tidak instan, tidak terburu-buru, namun berproses dengan alamiah. Nah, di sini akan menemukan titik-titik kebahagiaan yang alami juga, tidak paksaan atau tidak tergesa-gesa. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini yang ke-8, bersyukurlah. Jadi dalam hidup ini kita selalu mensyukuri nikmat. Jadi barang siapa bersyukur, maka Tuhan atau Allah akan menambah nikmat berikutnya yang lebih banyak. Karena itu teman-teman, jangan lupa selalu bersyukur, selalu menikmati hidup ini. Pepatah mengatakan, hadapi, jalani, nikmati, syukuri. Itu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Karena salah satu tujuan hidup kita adalah bagaimana menjadi hamba Tuhan dan yang selalu bersyukur atas rahmatnya, atas apa yang Allah berikan.
pada kita atau Tuhan Yang Maha Esa berikan pada kita. Nah, karena itu teman-teman selalu bersyukur, selalu positif thinking dengan keadaan. Nah, selanjutnya teman-teman, yang kesembilan, hiduplah pada saat ini. Artinya setiap orang itu pasti punya masa. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ketika masa anak-anak, ya kita jangan paksakan anak-anak menjadi orang remaja atau dewasa. Ketika anak-anak bermain, ya memang masanya. Ketika remaja mungkin akan meninggalkan permainan anak-anaknya karena sudah remaja, sudah mengenal cinta, sudah mengenal benci, sudah ada rasa rindu, tertarik pada lawan jenis karena sudah masanya. Jadi secara fisik akan berkembang, secara perasaan juga akan berkembang, secara pikiran juga akan berkembang. Terus ketika sudah remaja menjadi dewasa dan dewasa menjadi tua. Nah, di sini fase-fase ini kita harus menyadari kita berposisi di mana dan bersikap di mana sesuai dengan posisi kita atau waktu kita. Berpenampilan, bersikap, berpikir, bergerak sesuai dengan masa kita. Yang berikutnya teman-teman, atau yang terakhir, ikuti ikigaimu. Jadi menurut kamu hidup yang bahagia atau berharga itu seperti apa? Jadi silahkan, karena hidup ini tidak bisa memaksakan diri kita untuk diterapkan pada kehidupan orang lain atau sebaliknya, kehidupan orang lain kita terapkan dalam diri kita. Namun kita bisa mengambil sisi positif orang lain. Jadi kita bisa meniru orang lain untuk kita menjadikan diri kita lebih baik. Jadi pada poinnya teman-teman, dalam buku ini yang salah satu poin yang saya ambil adalah rahasia hidup bahagia dan panjang umur orang Jepang. Jadi saya ulangi lagi, terus aktif jangan pensiun, perlahan saja jangan penuhi perutmu, kelilingi dirimu dengan teman baik, bugar untuk ulang tahunmu yang akan datang, senyumlah. Berhubungan dengan alam atau berhubungan kembali dengan alam. Yang ke-8 bersyukur. Yang ke-9 hiduplah pada saat ini. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, ikuti ikigaimu. Baik teman-teman, sementara itu di poin ini yang bisa saya sampaikan, akan saya sambung di channel-channel berikutnya tentang buku ini dan buku-buku yang lain. Kurang lebihnya terima kasih. Jangan lupa teman-teman minta tolong tetap like, comment, share, dan subscribe supaya video ini tambah bermanfaat dan saya lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya, dan semoga kita semuanya sukses selalu. Terima kasih. Salam sukses, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.